Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan merenungkan bacaan-bacaan dari hari Minggu biasa yang ke-31 tahun C. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan menggambarkan tentang Allah yang adalah kasih, yang selalu mencintai semua orang, entah dia itu orang baik atau orang jahat. Timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa Tuhan mau mencintai orang-orang yang jahat? Karena Tuhan tidak memperhitungkan dosa orang. Ia mencintai semua orang supaya mereka yang jahat atau berdosa sadar dan mau kembali ke jalan yang benar. Bacaan kedua yang kita dengarkan pada hari ini yaitu surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus menulis surat ini karena pada saat itu jemaat di Tesalonika terpengaruh oleh sebuah surat yang tidak tahu dari mana asalnya, yang beredar di kalangan jemaat Kristen, yang mengatakan bahwa hari Tuhan itu telah tiba. Karena hari Tuhan itu telah tiba, maka orang-orang Kristen di Tesalonika tidak melakukan apa-apa lagi dan hanya duduk diam sambil menunggu apa yang akan terjadi atas diri mereka. Paulus menegaskan bahwa jangan mudah percaya pada berita-berita yang tidak akurat. Terus bertekun dalam iman dan jangan berhenti untuk berbuat baik. Dan Injil Lukas yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan pertobatan radikal dari seorang pendosa berat. Dalam kitab suci banyak dikisahkan tentang orang berdosa yang bertobat karena berjumpa dengan Yesus atau mendengarkan pewartaannya. Salah satu dari kisah-kisah itu adalah kisah Zakheus, seorang pemungut cukai. Dikisahkan bahwa Yesus memasuki kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota komersial yang sangat kaya di lembah Yordan, salah satu pusat pajak terbesar di Palestina. Dan ada banyak pemungut cukai atau pemungut pajak kaya dan terkenal jahat di situ. Jahat karena mereka memeras rakyat dengan pajak yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kekaisaran Romawi. Maka mereka ini sangat dibenci oleh rakyat. Zakheus termasuk salah satu dari mereka ini. Ia dianggap sebagai pengkhianat, pencuri, dan penipu kelas wahid. Sampai di sini kita bisa bertanya, mengapa ia yang adalah pengkhianat, penipu, pencuri, pendosa kelas wahid bisa mengalami pertobatan yang radikal? Berdasarkan kisah, Yesus tidak pernah mengajak Zakheus untuk bertobat. Yesus hanya meminta Zakheus untuk menginap di rumahnya. Zakheus, cepat turun, aku mau menginap di rumahmu. Zakheus yang adalah orang kaya membuat dirinya tidak berarti dengan memanjat pohon. Dan Yesus yang adalah anak Allah siap untuk dikritik karena mau menginap di rumah orang yang berdosa, yang dibenci oleh orang lain. Yesus mencintai semua orang tanpa kecuali, entah dia itu orang jahat maupun orang baik. Karena cinta yang luar biasa, maka Zakheus membuka diri dan rumahnya untuk menerima Yesus. Pada saat itulah pertobatan yang radikal terjadi atas diri Zakheus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, salah satu karya kekasan redemptoris adalah misi umat.
Misi umat ini mempunyai tim yang terdiri dari para pastor, para frater, dan bruder. Mereka selalu siap kapan saja untuk mengadakan kunjungan sekaligus tinggal bersama umat dalam jangka waktu tertentu. Pada saat kunjungan itu, tim misi umat akan berjuang untuk mewartakan kabar gembira, berjuang untuk mewartakan penebusan berlimpah kepada semua orang. Kabar gembira, penebusan berlimpah itu bisa berupa penyelesaian masalah-masalah baik bersifat pribadi, keluarga, maupun yang berkaitan dengan gereja. Beberapa hari yang lalu, sebuah kisah haru terjadi di antara dua bersaudara kandung. Setelah kurang lebih 27 tahun bermusuhan, tidak saling sapa apalagi saling berkunjung. Sekarang mereka bisa saling berdamai. Tidak menjadi soal apa penyebab permusuhan mereka, tetapi yang harus kita lihat di sini adalah apa penyebab perdamaian mereka. Pertama, kehadiran para redemptoris. Mereka datang, melihat, dan mendengarkan secara langsung kebutuhan-kebutuhan umat. Yang kedua, umat mulai membuka hati untuk menerima masukan-masukan dari para redemptoris dan mau berdamai dengan sesama. Andai saja waktu itu tidak ada keterbukaan hati di antara mereka, mungkin belum terjadi perdamaian. Kehadiran para redemptoris semacam ada misi terselubung, misi yang tidak disangka oleh orang lain. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, satu poin yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini adalah membuka hati. Mungkin ada di antara kita saat ini yang masih mempunyai dendam, kebencian dengan orang lain, atau bahkan dengan anggota keluarga sendiri, antara suami dan istri, yang bahkan sampai saat ini masih hidup tidak serumah, terpisah, sulit untuk memaafkan, dan sulit untuk berdamai. Melalui bacaan-bacaan hari ini, saya mengajak kita semua untuk membuka hati satu sama yang lain. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita menerima Yesus hadir di dalam diri kita, seperti Zakeus yang menerima Yesus hadir di dalam rumahnya. Dengan kehadiran Yesus dalam rumahnya, Zakeus bertobat. Dengan kehadiran Yesus di dalam diri kita, kita bertobat. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca, merenungkan sabda-sabdamu. Semoga dengan sabda-sabdamu ini, kami semakin menjadi orang yang lembut hati, yang siap memaafkan dan mengampuni sesama kami, agar kehidupan kami semakin diwarnai dengan cinta kasih. Jauhkanlah kami dari segala macam permusuhan, kebencian yang membawa kami kepada perpecahan. Persatukanlah kami semua, teristimewa keluarga-keluarga yang kini sedang di dalam persoalan. Semoga mereka dapat berdamai satu sama yang lain dan dapat hidup rukun dan damai. Ini semua kami sampaikan kepadamu, ya Bapa kami yang Maha Pengasih, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.